Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Duyus Nasari, NPM 200101016. Jadi di sini saya akan membuat tutorial yaitu menghitung tingkat kesukaran, daya beda, validitas, dan reliabilitas. Nah, jadi langkah yang pertama kita akan menjelaskan yaitu jumlah siswa yang menjawab benar. Jadi kita akan memakai rumus. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu kita klik ke atas dan tarik ke bawah, lalu di enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Nah, lalu untuk mengetahui keseluruhannya caranya mudah, dengan cara di drag di samping. Sampai ujung. Ya, sudah muncul. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah peserta tes. Jadi di sini ada 10 data, 10 butir soal, 10 responden. Lalu kita drag. Ya, sudah muncul. Dan yang selanjutnya tingkat kesukaran. Nah, kita akan memakai rumus yaitu sama dengan klik jumlah siswa yang menjawab benar, lalu dibagi jumlah peserta tes, lalu di enter. Nah, setelah itu kita drag. Ya, sudah muncul hasilnya. Lalu selanjutnya kategori. Nah, jadi 0,3 itu sukar, dan 0,6 itu sedang, dan 0,8 yaitu mudah, 0,3 yaitu sukar. Lalu yang 0,4 yaitu sedang. Ya, ini 1 itu mudah. 0,5 sedang. Dan 0,7 mudah. 0,3 sukar. Dan 0,8 mudah. Ya, jadi inilah hasilnya. Ya, selanjutnya kita akan mencari daya pembeda soal. Jadi kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kita akan menghitung skor total. Langkah pertama, kita akan menggunakan rumus. Sama dengan sum buka kurung, lalu kita klik dan di drag.
Nah, sudah muncul, lalu kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Sudah muncul hasilnya, lalu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Caranya kita blok, kemudian kita klik sort and filter, lalu kita klik dan diklik, dan kemudian sudah berurutan dari yang terbesar sampai terkecil. Kemudian kita bagi dua, kelompok batas atas dan kelompok batas bawah. Caranya kita blok. Kemudian kita klik cut dan kita pilih dan kemudian kursor diletakkan sesuai yang kita inginkan. Kemudian dipaste. Nah, jadi sudah terbagi menjadi dua ya. Lalu kita akan menghitung batas atas. Dan batas bawah. Nah, kita akan menghitung batas atas terlebih dahulu. Dan kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita klik, lalu kita drag, setelah itu enter ya, langsung tarik ke samping. Nah, setelah itu kita menghitung batas bawah dengan rumus sama saja ya, itu sum buka kurung, lalu kita klik dan di drag, enter. Nah, sudah muncul. Setelah itu sudah kita ketahui jumlah batas atas dan jumlah batas bawah. Dan selanjutnya kita hitung daya beda. Nah, daya beda sama, kita pakai rumus sama dengan klik batas atas dibagi 5 dan dikurang batas bawah, lalu dibagi 5. Kita enter. Sudah tertera di sini nilainya, lalu kita drag. Nah, setelah itu kita ke kategori. (0,2) jelek, 0 jelek, 0,4 cukup, dan 0,6 baik, dan 0 jelek, 0 jelek, 0,2 jelek, 0,6 baik.
dan 0,6 baik, 0,4 jelek sekali. Nah, itulah cara menghitung daya beda. Baik, saya akan menghitung validitas dan reliabilitas. Langkah pertama, kita akan menghitung dari total dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, klik responden, lalu di drag ke samping, lalu enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, sudah. Setelah itu kita mencari R hitung dengan rumus sama dengan Corel. Lalu dengan tabel bantu, yaitu array 1, kita klik responden 1, lalu kita drag ke bawah. Nah, sudah. Dan array kedua, kita klik total, kita blok ke bawah. Nah, sudah. Lalu kita kunci Fn dan F4 bebarengan. Nah, sudah. Lalu enter. Setelah itu kita drag ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya R tabel. Jika responden 10, maka R tabelnya 0,63. 0,632. Setelah itu kita drag ke samping. Nah, sudah. Nah, setelah itu keterangan. Dengan rumus sama dengan if, buka kurung, kita menggunakan tabel bantu. Nah, kita klik R hitung, lalu lebih besar R tabel. Setelah itu klik tulis valid dan tidak valid. Setelah itu kita enter. Nah, sudah. Kita drag ke samping. Nah, sudah muncul kan? Lalu varian. Dengan rumus sama dengan var, buka kurung, kita klik responden 1, lalu tarik ke bawah. Nah, setelah itu enter. Kita drag ke samping. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan mencari jumlah varian dengan cara rumus sama dengan sum, buka kurung, klik varian, lalu di drag ke samping, dan setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya mencari varian total dengan rumus sama dengan var, buka kurung, total, kita blok ke bawah. Nah, setelah itu enter. Nah, sudah. Dan selanjutnya mencari nilai cronback, yaitu 10 sama dengan 10 dibagi 9, buka kurung, 1 kurang
dikali, setelah itu dalam kurung 1 dikurang klik jumlah varian dan dibagi varian total, tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah. Kita akan mencari kesimpulan dengan rumus sama dengan if buka kurung, kita menggunakan tabel bantu, itu klik nilai cronback, lalu nilai acuan, setelah itu reliable dan tidak reliable, itu oke. Nah, sudah muncul kriteria pengujian nilai cronback alpha, jadi 0,168. Dasar pengambilan keputusan jika nilai cronback alpha lebih besar dari 0,6 maka berkesimpulan reliable. Jika nilai cronback alpha lebih besar kurang dari 0,6 maka berkesimpulan tidak reliable. Jadi kesimpulannya tidak reliable. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.